Pemirsa, tim khusus Polri telah melakukan tes uji kebohongan terhadap tersangka pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Hasilnya, 3 tersangka selain Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo dinyatakan jujur. Hasil tes poligraf atau uji kebohongan terhadap Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf sudah keluar. Hasilnya tidak ada indikasi kebohongan dari keterangan yang diberikan oleh mereka. Sementara pemeriksaan Putri Chandrawati dan ART-nya Susi dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua juga sudah dilakukan. Hasil penilaian keduanya memiliki kesamaan. Pemeriksaan dengan metode lie detector tersebut untuk menjunjung pro justisia atau demi keadilan. Setelah berkomunikasi dengan Puslap 4 dan operator poligraf yang menyatakan hasil pemeriksaan Putri dan ART-nya pro justisia. Hasil lie detector atau poligraf ya yang sudah dilakukan kemarin terhadap saudari VC dan juga saudari S sama ya, hasil poligraf setelah saya berkomunikasi dengan tes Puslap 4 dan juga operator poligraf bahwa hasil poligraf atau lie detector itu adalah pro justisia ya, itu juga konsumsinya penyidik. Kenapa saya bisa sampaikan pro justisia? Setelah saya tanyakan, ternyata ada persyaratan, ya, sama dengan Ikatan Kedokteran Forensik Indonesia. Untuk poligraf itu juga ada ikatan secara universal di dunia, ya, pusatnya di Amerika. Dan alat poligraf yang digunakan oleh LAVOR kita ini semuanya sudah ya terverifikasi dan juga sudah tersertifikasi baik ISO maupun dari Perhimpunan Poligraf Dunia. Sementara itu, Ferdy Sambo diagendakan menjalani tes uji kebohongan Kamis siang. Sambo akan menjalani tes yang sama seperti 4 tersangka lainnya. Langkah ini adalah bagian dari pro justisia sebelum seluruh berkas para tersangka dilimpahkan ke Kejaksaan Agung untuk proses persidangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, hasil tes kebohongan Ferdy Sambo masih didalami oleh penyidik. Kadif Humas Polri menyatakan hasil pemeriksaan Irjen Ferdy Sambo dengan alat lie detector merupakan kebutuhan pro justisia. Irjen Ferdy Sambo, tersangka pembunuhan Brigadir Joshua sekaligus tersangka penghalangan penyidikan, menjalani pemeriksaan dengan lie detector atau alat pendeteksi kebohongan. Pemeriksaan digelar di Puslap 4 Bareskrim Polri Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Namun, Kadif Humas Polri Irjen Dedy Prasetyo enggan menjelaskan hasil tersebut karena masih berproses. Untuk berkas tetap masih proses, ya masih proses, secepatnya lah. Ya, sama halnya dengan hasil lie detector, karena hasil lie detector atau poligraf ini adalah masuk pro justisia. Dan juga ternyata setelah saya tanyakan lapor juga itu karena harus membuat berita acara keterangan saksi ahli yang nanti akan dijadikan di dalam kelengkapan berkas. Ya, itu masih berproses. Ya, sekali lagi rekan-rekan bahwa untuk materi pokok penyelidikan dan penyidikan, saya mohon maaf belum bisa menyampaikan. Karena kalau misalnya kita mengacu kepada Undang-Undang Keterbukaan Publik. Lie detector atau uji poligraf sebelumnya juga dipakai untuk memeriksa 4 tersangka lainnya, yaitu Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Asisten rumah tangga Sambo bernama Susi juga ikut diperiksa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemeriksaan uji kebohongan menggunakan poligraf bekerja dengan sensor yang dipasang di sekujur tubuh untuk melihat reaksi seseorang. Namun sejumlah ahli menilai hasil pemeriksaan bisa saja bias terhadap orang-orang yang dinilai terlatih. Penyidik Polri memeriksa para tersangka pembunuhan Brigadir Joshua menggunakan poligraf atau alat pendeteksi kebohongan. Pemeriksaan berlokasi di Puslap 4 Polri, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menguji tingkat kejujuran para tersangka. Terlebih, terdapat sejumlah perbedaan keterangan antar tersangka saat rekonstruksi.
poligraf adalah instrumen yang memantau reaksi fisiologi seseorang. Instrumen-instrumen ini tidak mendeteksi kebohongan, namun hanya dapat mendeteksi reaksi yang dihasilkan seorang pembohong. Alat ini bekerja menggunakan sensor yang dipasang di sekujur tubuh seseorang yang akan diinterogasi. Saat berbohong, timbul reaksi tubuh pada detak jantung, tekanan darah, pernafasan, dan konduktivitas kulit. Hanya saja sejumlah pakar meragukan efektivitas alat ini, terutama pada orang-orang terlatih, karena hasilnya bisa saja bias akibat kemampuan khusus orang yang diperiksa mengelabui alat tes. Verdi Sambo jalani pemeriksaan tes kebohongan menggunakan alat pendeteksi kebohongan atau lie detector. Kita akan membahasnya bersama dengan pakar kebohongan Handoko Gani. Selamat malam Pak Handoko. Selamat malam Mbak. Pak Handoko, Verdi Sambo adalah polisi yang mengetahui prosedur penyidikan termasuk dengan alat lie detector ini. Apakah tes ini akan efektif untuk Verdi Sambo? Tidak semua polisi akan belajar poligraf. Itu harus penugasan khusus dan juga harus dari Puslapfor bagian poligraf begitu. Tetapi kita tidak tahu apakah di dalam kepolisian atau di dalam tugas beliau itu diajarkan bagaimana mengcounter. Seperti yang setahu saya adalah di intelijen, di mana itu digunakan supaya tidak membocorkan rahasia negara seandainya tertangkap. Nah, itu yang saya tidak tahu. Jadi tidak semua polisi mempelajari soal ini gitu ya Pak, hanya ada bagian-bagian tertentu gitu ya. Lalu sejauh mana sih Pak akurasi kebohongan atau kejujuran dalam tes kebohongan ini? Itu tes kebohongan seperti poligraf ini kan setiap mesin punya akurasi masing-masing dan yang mengeluarkan itu kan dari asosiasi poligraf atau dari manufacturernya. Jadi kurang lebih sih memang di angka 90% ke atas sampai dengan 95%. Nah, kalau dari mana angkanya? Nah, itu dari manufacturer ya. Saya kurang tahu juga dari mana. Yang jelas sama seperti tes-tes yang lainnya, pasti ada uji, riset dan seterusnya. Jadi bukan angka sembarangan gitu loh. Itu berpuluh-puluh tahun sudah dilakukan seperti itu. Berarti bisa dikatakan bahwa lie detector ini akurasinya cukup tinggi gitu ya Pak ya, untuk melihat seseorang ini berbohong atau tidak begitu ya? Dengan syarat-syarat tertentu ya. Apa aja itu Pak Handoko? Salah satunya pasti syarat dari ruangan itu sendiri. Bagaimana ruangan itu memenuhi syarat ketenangan, kenyamanan. Kemudian kalau misalnya poligraf berarti juga relatif nyaman dari orang-orang yang tidak berkepentingan begitu ya, supaya tidak tertekan dan seterusnya. Kemudian juga betul-betul bisa memberikan rasa fokus ya, memberikan fokus kepada penjawabnya dan juga kepada eksaminernya. Nah, yang terakhir yang paling penting, eksaminer pasti kompetensinya dia, kemudian objektivitasnya dia, jangan sampai dia mengalami tekanan. Kalau dia mengalami tekanan, ya bisa saja dia menjadi subjektivitas gitu ya, menjadi subjektif. Jadi tidak boleh ada tekanan. Nah, kemudian yang ketiga adalah dari pertanyaan yang disusun. Pertanyaan poligraf ataupun alat-alat sejenis poligraf ini bukan pertanyaan sembarangan, bukan 5W1H, tetapi sudah melalui pembelajaran teori demi teori dari tahun ke tahun, dari tahun 19-an sampai dengan sekarang. Contohnya misalnya ada yang disebut dengan GKT, Guilty Knowledge Test. Ada yang disebut dengan ZCT, Zone Comparison Test, dan irrelevant, relevant, dan masih banyak yang lain. Itu betul-betul harus diikuti dan dikuasai tentunya oleh si eksaminernya. Dan baru terakhir si eksamininya, yaitu dalam hal ini mungkin misalnya adalah PC atau FS. Nah, itu juga sangat mempengaruhi ya bagaimana hasilnya nanti. Baik, lalu apakah tadi Pak Handoko sempat menyatakan bahwa harus ada standar khusus begitu ya Pak ya, tadi seperti ruangan yang nyaman, dan kondisi yang harus diperhatikan. Apakah semuanya ini harus pakai standar tertentu, standar khusus tertentu, atau hanya untuk kasus-kasus tertentu?
harus pakai standar tertentu setahu saya. Jadi Untuk semua kasus berarti ya Pak? semua kasus. Karena yang namanya akurasi tadi itu berlaku untuk semua kasus. Nggak bisa kita katakan misalnya kasus A bolehlah 91%, nggak bisa. Itu harus sama angkanya 93%. Jadi tidak boleh berkurang dari 93 ataupun tidak boleh bertambah tiba-tiba. Jadi harus stabil. Baik, kalau Pak Handoko sebenarnya fungsi utama dari uji poligraf ini tuh apa sih Pak? Yang paling begini, yang paling utama sebetulnya adalah memberi keyakinan bagi penyidik, bagi kepolisian, bahwa apa yang mereka yakini dan barang bukti yang mereka miliki itu sudah selaras semua. Jadi kenapa poligraf digunakan? Salah satunya mungkin adalah adanya barang bukti tertentu yang tidak dimiliki, sehingga mau nggak mau ini harus pakai poligraf. Gitu. Jadi untuk meyakinkan gitu ya Pak ya? Ya sebetulnya satu untuk meyakinkan. Dengan adanya hasil, misalnya hasil jujur tadi, polisi jadi yakin. Atau sebaliknya, kalau ini bohong, polisi jadi yakin juga. Akan tetapi ada satu hal yang penting, yaitu kalau pertanyaannya tidak tepat, salah pertanyaan, atau eksamininya tuh tadi dalam tanda kutip terlatih seperti intelijen, itu hasilnya bisa malah membingungkan si examiner atau si penyidik. Kok hasilnya jujur ya, atau kok hasilnya bohong ya? Padahal kita berharap hasilnya ini bohong misalnya, atau kita berharap hasilnya jujur, kok yang terjadi sebaliknya. Nah itu bisa terjadi. Nah makanya fungsi yang kedua dari poligraf adalah mempertajam penyidikan. Jadi misalnya ketika hasilnya tuh di tengah-tengah kita lihat, oh ini orangnya jujur atau orangnya bohong, itu bisa kita minta polisi yang di lapangan untuk mencari barang bukti terkait itu. Ya, atau kita bisa terus-menerus mengarahkan interviewee atau examini tadi supaya akhirnya mengaku. Nah, itu juga fungsi kedua dari alat lie detector. Ya, sebenarnya gini, alat lie detector ini memang selalu, kalau kita pakai istilah itu, selalu memberikan kontroversi. Sebetulnya alat seperti poligraf ini adalah alat pendeteksi emosi sebetulnya. Ya, jadi emosi yang sangat terkait adalah emosi takut. Ya, setiap orang pasti memiliki takut. Ya, apalagi kalau hal itu sangat-sangat terkait dengan dirinya sendiri, keluarganya, masa depannya, hidupnya, nyawanya, dan sebagainya, pasti merasa takut. Sekalipun misalnya itu adalah intelijen atau pasukan yang mohon izin misalnya berani mati dan seterusnya, masih ada rasa takut. Asal ketemu aja. Ini kan tugasnya examiner itu adalah menemukan titik takutnya ini. Di mana sih takutnya ini? Apakah takutnya ini ada di misalnya ada di dalam kasus ini misalnya ada di Magelang, yang artinya di situ adalah poin kebohongannya, poin kebohongan yang selalu berusaha ditutupi. Nah, gitu ceritanya. Berarti tergantung penyidiknya gitu, meskipun yang dites ini seseorang yang terlatih begitu ya Pak ya? Betul, ya. Berarti intinya sekalipun terlatih, karena tipe-tipe pertanyaan yang dikuasai oleh examiner, dalam hal ini poligraf examiner, dan alatnya itu tidak dikuasai oleh examini. Ya, hanya examiner yang tahu bagaimana cara membacanya. Oh, berarti dia memang punya keahlian khusus begitu ya Pak ya? Betul. Baik, lalu kemarin hari Jumat Bribka RR diminta untuk jalani tes kebohongan lagi gitu. Ya. Apakah 2 kali pemeriksaan? Maksudnya hasilnya ini apakah bisa berbeda dari sebelumnya dan kenapa harus dilakukan pemeriksaan ulang begitu, Pak Handoko, menurut Anda? Yang pasti harusnya pertanyaannya tidak sama. Ya, tetapi pertanyaan yang mungkin baru terpikirkan dari hasil pemeriksaan orang lain. Misalnya dari Baradae atau dari Ibu PC
atau dari S, baru ketemu tentang rangkaian peristiwa tertentu yang selama ini belum ditanyakan kepada RR. Sehingga karena memandang rangkaian kronologis kejadian ini sebagai hal yang penting dan belum ditanyakan, maka RR dipanggil kembali. Jadi sebenarnya pemanggilan kedua atau pemeriksaan ulang atau pemeriksaan kedua ini sebenarnya wajar gitu ya Pak, karena mendapat keterangan baru dari tersangka yang lain, akhirnya dikonfrontir sama tersangka yang lain. Jadi sebenarnya pemeriksaan ini wajar begitu. Betul. Jadi sebetulnya di dalam pemeriksaan poligraf sama aja seperti pemeriksaan polisi pada umumnya. Jadi misalnya kalau hari ini saya baru dapat poin dari 1 sampai 10. Tapi saya tanya Mbak, misalnya saya dapat poin 11 dan 12. Maka saya perlu konfrontir kembali. Maka saya panggil ulang orangnya. Seperti itu. Jadi tepatnya bukan pemanggilan ulang karena ada yang salah gitu atau ada yang perlu diklarifikasi yang dulu, tetapi lebih kepada klarifikasi yang baru. Yang baru. Meskipun hasilnya sudah jujur gitu kan sudah diumumkan bahwa hasilnya jujur gitu, tapi ini hanya untuk mengkonfirmasi pertanyaan yang baru begitu ya Pak? Iya kan, jujur itu kan terhadap apa gitu ya. Misalnya jujurnya adalah peristiwa di Magelang di bagian kronologis kejadian jam sekian sampai jam sekian misalnya. Nah, tapi yang sekarang ditanyakan mungkin jamnya berbeda gitu ya, atau lokasinya berbeda. Ya kita nggak tahu. Nah ini yang merupakan kewenangan dari penyidik. Jadi sekali lagi, sekalipun Baradae dikatakan jujur, Brigadir RR jujur, ya S jujur mungkin seperti itu. Tapi yang harus masyarakat pahami adalah jujur ini terhadap pertanyaan apa. Dan itu yang merupakan kewenangan penyidik yang sampai sekarang tidak dibuka kepada publik gitu. Nah, itu yang menjadi pertanyaan ketiga tersangka yang sudah menjalani tes kebohongan, hasilnya jujur, begitu sudah diungkap dan hasilnya pro justisia. Kenapa untuk yang dua ini, yang Ferdy Sambo dan Putri, tidak disampaikan ke publik? Oke, yang pertama saya melihat kata-kata dari Pak Andi, Pak Jenderal Andi itu adalah hasil sementara. Ya, jadi hasil sementara terhadap 3 orang itu adalah jujur. Artinya pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan ya masih sebatas itu saja. Tapi kan kemudian ditambah lagi, RR dipanggil. Nah, itu gimana hasilnya? Nah, sekarang kenapa 2 orang seperti Bu PC dan Pak FS itu belum dipublikasikan? Bisa jadi ini ada banyak opsi pastinya, ya. Bisa jadi ada bagian tertentu yang tadi saya katakan, loh kok hasilnya nih tidak sesuai dengan ekspektasi dari penyidik. Ya misalnya tadinya kalau sudah mendapatkan misalnya katakanlah Baradae atau dari Brigadir J, pihak Brigadir J dikatakan jujur, jangan-jangan ini harusnya bohong, tapi kok hasilnya begini ya. Nah itu yang harus diulang kembali, mungkin diperiksa lagi mungkin, ya seperti itu. Dan bisa juga ada bagian tertentu yang merupakan rahasia buat penyidik. Jadi pasti penyidik juga tidak, atau examiner tidak akan memberitahukan kepada Bang FS atau Bu PC, Bu, Ibu hasilnya jujur ya, nggak kayak gitu. Bukan seperti kita tes darah gitu ya. Pak, Bapak positif, oh Bapak negatif dari corona, nggak gitu. Itu hasilnya tidak dikasih tahu. Jadi hasilnya itu hanya kewenangan penyidik untuk konsumsi dari penyidik. Nanti penyidik lihat, oh ternyata di bagian ini bohong. Dan ini belum sesuatu yang belum pernah diketahui oleh penyidik. Nah, ini disinilah nanti penyidik akan melakukan investigasi tambahan untuk mencari barang bukti yang bisa membuktikan hal tersebut. Nah, ini poin yang sangat penting juga, yaitu bahwa poligraf itu tidak selalu yang dipakai adalah surat pemeriksaannya tadi atau laporan pemeriksaannya bahwa si X jujur. Bisa juga yang digunakan adalah sebagai petunjuk
petunjuk supaya melakukan investigasi di tambahan di bagian tertentu. Ya, jadi nggak selalu dilampirkan. Makanya kita melihat ada beberapa kasus yang menggunakan poligraf, tetapi hakim tidak meminta hasil pemeriksaannya. Kenapa? Karena ya tadi fungsinya adalah sebagai petunjuk supaya investigator atau polisi segera mencari barang bukti untuk menyelaraskan dengan hasil poligraf tadi. Berarti ini tidak bisa dijadikan alat bukti di persidangan gitu ya? Karena kan kalau kita lihat di kasus ini minim bukti begitu, Pak Handoko. Bisa, yaitu di bagian keterangan ahli. Sekali lagi, seandainya hakim merasa bahwa perlu adanya hasil poligraf untuk mengetahui apakah di bagian poin tertentu tadi yang mungkin banyak pro dan kontra antara dua belah pihak. Nah, dan tanpa barang bukti lain, misalnya ya, atau masih minim barang bukti, maka hasil poligraf dibutuhkan. Tapi kalau di bagian yang lain dirasa sudah cukup, maka hasil poligrafnya tidak akan diminta. Jadi misalnya gini ya, hasil poligraf pada rekonstruksi, ini siapa yang memerintahkan? Nah, mungkin ada dua pendapat gitu kan, masing-masing merasa bahwa dia benar. Kemudian dilakukan hasil tes begitu kan. Nah, kalau ternyata masih kurang alat bukti atau barang bukti yang lain, maka disitulah nanti kewenangan hakim untuk merasa rasanya kita perlu poligraf. Coba lihat hasil poligrafnya gimana. Tapi di bagian lain, misalnya perjalanan dari Magelang ke Jakarta, itu tidak perlu gitu. Ya, baik, berarti semuanya itu tergantung hakim dan tadi penyidik ya Pak. Terima kasih Pak Handoko Ganit telah bergabung bersama Breaking News pada malam hari ini. Selamat malam Pak. Pemirsa jangan kemana-mana, Breaking News akan segera kembali usai jeda.